Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video khusus untuk membahas saham-saham apa aja yang menarik di minggu keempat kita di bulan September untuk teman-teman perhatikan atau ditradingkan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti ketika teman-teman buka under saya untuk Mirai Aset Sekuritasnya, teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana grup pertama ini merupakan grup untuk kita bisa saling berkomunikasi, untuk kita bisa saling sharing dan juga belajar. Dan di sini ada grup VIP khusus yang dimana hanya saya yang bisa sharing segala macam informasi, berita, ataupun saham-saham yang menarik. Supaya ketika saya men-sharingkan sesuatu yang menarik, teman-teman itu nggak ketimpa gitu oleh chattingan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh langsung berkomunikasi dengan saya gitu. Oke, nah kita akan langsung saja. Pertama kali kita akan lihat dulu composite index IHSG kita mau kemana. Seperti yang teman-teman perhatikan, di perdagangan Jumat kemarin indeks kita ditutup melemah minus 0,56% di level harga 7178 teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan di perdagangan 23 September kemarin, foreign itu masih outflow dari negara kita, dan kalau kita perhatikan selama satu minggu, foreign itu total outflow-nya itu sebesar 1,2 triliun. Namun kalau kita coba tarik selama satu bulan, overall foreign itu masih ada sebesar 8,7 triliun di dalam indeks IHSG kita sendiri. Dan teman-teman perhatikan di dalam satu minggu, benar aja indeks kita mengalami yang namanya suatu correction. Namun correction ini bukanlah menjadi suatu hal yang perlu teman-teman ketakuti, karena secara overall sebenarnya indeks kita masih bagus-bagus aja teman-teman. Jadi kita tunggu aja momennya ketika dia masuk ke area demand level, ya manfaatkan momen itu untuk teman-teman perhatikan dan dapatkan saham-saham yang berada di area best price-nya teman-teman. Jadi kita mempunyai suatu asumsi bahwasanya ini adalah area demand level pertama, dan ketika dia benar-benar breakdown di bawah 7128 ini, dia akan memasuki area demand level berikutnya, yaitu di 7017 sampai 7085 gitu. Jadi kita punya forecast itu kemungkinan besar sih dia akan bottomingnya itu di area 7017 sampai 7085. Nah, ketika dia benar-benar memasuki area ini, baru kita coba perhatikan saham-saham apa aja yang bisa berada di area demand level. Yang berada di area demand levelnya. Nah, namun di area sekarang juga kita bisa perhatikan juga saham-saham apa aja yang masih bisa kita pertimbangkan untuk koleksi di dalam portofolio kita, teman-teman. Oke? Nah, kita akan langsung saja. Saham pertama yang akan kita bahas di video kali ini ada saham BBNI. Saham BBNI ini merupakan saham big caps di dalam 4 perbankan kita, dan ini adalah salah satu saham yang belum melakukan all time high-nya, dan salah satunya juga ada saham BBRI. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya saham BBCA dan Mandiri terlebih dahulu telah membreak up level resistance sebelumnya, dan mereka telah membentuk suatu all time high baru. Namun seperti yang teman-teman perhatikan, kita mencoba memanfaatkan momentum di saham-saham yang belum membentuk all time high-nya, terkhusus saham perbankan, teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan, teman-teman perhatikan secara momentum saham BBN ini masih berada dalam area uptrend dan sedang berada di area channel trend lainnya, dan itu masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi saham perbankan, saya masih merekomendasikan saham BBNI, yaitu di level harga 9.000 sampai 8.800 itu adalah area entry yang bisa teman-teman perhatikan. Dan untuk area stop loss, jaga-jaga di level harga 8675 teman-teman. Jadi risikonya hanya sebesar 3,6%, dan take profitnya teman-teman bisa letakkan setidaknya di 9.700. Kalau seandainya dia mampu bertahan di atas level 9.700, kita akan adjustment di mana area take profit berikutnya teman-teman. Jadi secara overall BBNI menarik secara price action, dan juga secara momentum teman-teman bisa mulai perhatikan untuk mulai akumulasi atau koleksi saham BBNI ini di dalam portofolio teman-teman. Nah, kalau BBRI juga masih menarik secara area, teman-teman perhatikan dia di sini secara area menarik. Kalau teman-teman perhatikan dan dikatakan secara Dow theory, history repeat itself, dia sama seperti sebelumnya, dan besar kemungkinan dia akan lanjut teman-teman. Jadi untuk BBRI juga masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi ya untuk saham perbankan saya
rekomendasikan saham BRI dan juga saham BBNI, karena kalau untuk Mandiri dan BCA memang dia sudah break all time high-nya, dan kita memperkirakan forecast-nya itu dua saham perbankan berikutnya akan membreak up dan melakukan all time high-nya gitu. Jadi pastikan teman-teman juga punya saham-saham perbankan yang memanuver indeks IHSG kita gitu. Oke, itu untuk BBNI dan juga BRI bagi teman-teman yang tertarik untuk mengoleksinya di dalam portofolio. Nah, selanjutnya saham INKP, teman-teman. Saham INKP ini menarik secara price action, teman-teman perhatikan, dan juga secara valuasi sebenarnya saham ini masih murah ya. Secara valuasi saham ini masih murah, dan kita nggak ingin melihat secara valuasi, namun kita melihatnya secara price action. Di sini teman-teman perhatikan, saya sudah buat gambarnya atau skema technical analisisnya. Di sini dia membentuk suatu outside bar dan harganya pecah ke atas, dan itu sangat menarik untuk kita perhatikan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham INKP, teman-teman boleh lakukan, dan stop lossnya sendiri cukup di bawah area candlestick-nya ini, teman-teman. Jadi kita cukup stop loss di bawah 8850. Jadi stop lossnya cukup close di level harga 8800, dan itu sebesar 5%. Itu cukup menarik untuk risk to reward ratio kita karena risikonya 5%, dan TP1 itu teman-teman bisa letak di 9900. Kita lihat berapa persen ya. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 9.900 sebesar 6,7%, dan TP2 bagi teman-teman yang ingin swingkan dalam jangka medium, teman-teman bisa letak setidaknya di level harga 12.000. Overall INKP masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau besok dia dikasih penetrate ke bawah mengalami suatu correction, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry, apalagi dikasih level harga 9.000 itu sangat bagus untuk area entry teman-teman gitu. Oke, itu untuk INKP teman-teman. Selanjutnya saham ICBP kita lihat. Jadi di khusus saham-saham ini saya ingin memforecast saham-saham big caps ya. Jadi saya nggak ingin coba rekomendasi saham yang berada di lapis 3, ataupun kalau ada saya coba benar-benar pastikan kepada teman-teman jangan sampai teman-teman nggak melakukan namanya pembatasan risiko, karena itu sangat berbahaya untuk portofolio atau aset teman-teman ke depannya gitu. Nah, kita akan lanjut. Di sini ada saham ICBP yang dimana teman-teman perhatikan ini mengalami suatu tekanan bearish kemarin. Di sini tekanan jual yang cukup kuat, yang dimana kemarin dia merilis laporan keuangannya, yang dimana laporan keuangannya itu tidak sesuai ekspektasi atau mengalami sebuah penurunan, teman-teman. Namun di sini kita lihat secara price action saham ini malah mulai build ke atas ya, teman-teman perhatikan di sini dia mulai build ke atas, dan sangat menarik, dia telah membreak suatu area channel trendline yang telah kita bentuk, dan besar kemungkinan dia akan coba trading ke atas, teman-teman. Dan di sini teman-teman perhatikan ada suatu demand level yang saya telah tandakan. Di sini teman-teman perhatikan ada demand level yang telah saya tandakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba koleksi saham ICBP ini masih menarik, teman-teman. Masih menarik, dan secara risk to reward ratio juga masih bisa teman-teman perhatikan. Risknya hanya sebesar 4% kurang lebih. Jadi masih layak untuk teman-teman trading kan gitu. Jadi besar kemungkinan untuk area TP1-nya setidaknya di 9.500. Kalau seandainya dia break di atas 9.500, dia akan kejar setidaknya 10.500, teman-teman. Jadi secara overall ICBP ini masih menarik untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio teman-teman gitu. Oke, itu untuk ICBP. Selanjutnya kita perhatikan saham ASA, teman-teman. Nah, ASA ini sebenarnya secara majority trendnya dia masih berada dalam suatu fase bearish atau strong bearish. Namun di sini yang menjadi suatu pertimbangan kita adalah ada sebuah divergence yang timbul di saham ASA ini sendiri, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan, saya akan timbulkan indikator untuk teman-teman perhatikan. Di sini saya menggunakan MACD. Nah, di sini dia membuat higher low dari MACD-nya, dan di sini dia membuat lower low dari MACD-nya, dan di sini terjadi suatu pembentukan hidden bullish divergence yang teman-teman bisa manfaatkan untuk coba manfaatkan technical rebound-nya gitu. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah swing-nya ini aja, cukup di bawah low-nya ini aja di level harga 1360. Jadi risk-nya juga sebesar 5,3%, masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan, dan take profit-nya setidaknya ada TP1, teman-teman bisa perhatikan di 1500. Sebentar, kita lihat itu enggak 1:1 ya. Jadi kurang menarik nantinya untuk secara risk to reward ratio. Nah, untuk TP1 setidaknya teman-teman bisa letak di 1545 ini. Ini adalah 1:1,5-nya, dan TP2 setidaknya teman-teman bisa letak di 1650, teman-teman. Jadi sebenarnya ASA ini secara
majority trend masih strong bullish, jadi strong bearish. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba manfaatkan hidden bullish divergence-nya, jangan coba-coba tidak menjalankannya dengan stop loss, karena apabila dia benar-benar break di bawah 1360 ini, jadi besar kemungkinan dia akan terus membuat new low baru gitu. Jadi di sini kita menggunakan metode untuk manfaatkan technical rebound-nya karena ada sebuah divergence yang ingin kita coba manfaatkan momentumnya gitu. Oke, itu untuk ASA ya. Selanjutnya kita lihat saham terakhir yang ingin kita bahas, ada saham MPMX. Nah, saham MPMX ini sangat menarik teman-teman. Sebenarnya secara valuasi saham ini sangat menarik, yang dimana dia konsisten membagikan dividen setiap tahunnya, dan saham ini bagi teman-teman yang ingin pegang dalam jangka medium, ini areanya sebenarnya menarik. Sebelumnya kita sudah pernah rekomendasikan ketika dia masih di area-area ini, dan teman-teman perhatikan dia sudah beberapa kali coba meretest area ini di area 1000, dan dia sekarang sudah build ke atas teman-teman. Nah, saya hapus gambarnya supaya kita mengerti forecast yang akan saya sampaikan di video kali ini. Sebenarnya di sini dia, teman-teman perhatikan, dia membuat pola double bottom teman-teman, yang dimana pola double bottom merupakan pola reversal ya. Jadi chart pattern juga teman-teman harus mengerti, yang dimana ada pola continue dan juga pola reversal teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan dia break di atas 985 ini, dan dia terus mencoba build ke atas teman-teman. Jadi di sini dia mengalami sebuah tekanan bearish, dia membuat pola double bottom, break neckline, dan dia coba build ke atas nih. Kita kalau lihat resistennya, dia telah break teman-teman di atas 1060. Nah, di sini dia membentuk suatu chart pattern baru. Kalau teman-teman perhatikan, sebentar kita adjustment dulu, kita sesuaikan supaya lebih pas bentuknya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia membuat suatu pola continue teman-teman. Di sini ada pola continue, yang dimana ini merupakan pola continue, yaitu namanya ascending triangle gitu. Ini adalah pola continue ascending triangle, yang dimana kita membaca momentumnya dari sini teman-teman. Kita coba membaca suatu momentumnya dari sini, dan dia membuat suatu pola continue, dan itu sangat menarik untuk pergerakan di MPMX berikutnya nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba entry di saham MPMX, teman-teman bisa lakukan. Kita lihat untuk stop lossnya sendiri, bagi teman-teman yang ingin swing, bisa letak di level harga 1015, itu adalah area stop loss kita sebesar 5,5%, dan TP1-nya teman-teman bisa letak di 1200 teman-teman, dan itu sangat bagus untuk risk to reward ratio ya. Saya yakin dia setidaknya akan kejar 1200 ini nih. Jadi risk to reward juga 1:2, dan bagi teman-teman yang pengen hold jangka medium, setidaknya dia akan tutup ada area gap di level harga 1310 gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi di saham MPMX ini, sebenarnya secara momentumnya sudah dapat. Sekarang kembali ke teman-teman apakah tertarik untuk coba koleksi saham MPMX ini atau tidak gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang akan saya bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini semoga bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi teman-teman, dan juga bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman dalam 1 minggu ke depan. Kembali saya ingin mengingatkan bagi teman-teman semua yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng dan join bersama di grup WhatsApp untuk saling belajar, saling sharing. Boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.